Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam Sapa Gembala, di mana pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana menjadi puas dalam segala keadaan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, manusia sebetulnya jarang sekali bisa puas dalam segala keadaan. Waktu hidupnya berlimpah, banyak orang jadi sombong, dan orang lain akan jadi rendah di matanya. Dia tidak merasa butuh mereka. Segala sesuatu diukurnya dengan uang. Hidup ini sepertinya bukanlah hidup yang puas dalam kelimpahan. Sebab di tengah kelimpahan dia masih butuh merendahkan orang lain. Masih perlu menyombongkan dirinya. Itu tanda dia belum menjadi orang yang puas dalam segala keadaan. Sebaliknya, ketika masa sukar menghampiri, ada orang yang jadi mudah menyerah. Mereka putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan. Hidup seperti ini juga bukan hidup yang puas dalam segala keadaan. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang puas dalam segala keadaan? Mari kita bersama-sama belajar dari Paulus. Dari bacaan Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 tadi, kita melihat bagaimana Paulus mengakui kebaikan jemaat Filipi yang mengirimkan bantuan kepadanya saat ia menjadi tahanan di Roma. Jemaat Filipi sebenarnya tidak hanya mengurusnya saat Paulus ada bersama mereka, melainkan juga saat Paulus berangkat dari Makedonia ke Tesalonika. Namun saudara, saat Paulus memuji kebaikan jemaat Filipi, ia melakukannya bukan karena ia takut kekurangan. Bukan juga supaya jemaat Filipi terus mengirimkan bantuan kepadanya. Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Atau dengan kata lain, Paulus belajar puas dalam segala keadaan, baik dalam waktu kelimpahan, terlebih waktu kekurangan. Paulus belajar bagaimana menyesuaikan pikirannya dengan kondisi hidup apapun, sehingga dia mampu berpikir tenang dalam melewati segala macam keadaan. Untuk dapat hidup puas dalam segala keadaan, maka kita bisa belajar dua hal dari sikap Paulus. Pertama, kita diajar untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sulit. Saudara-saudara, ketika kita mampu menyesuaikan diri dalam masa sulit, maka kita tidak dikuasai oleh godaan untuk melupakan kebaikan Tuhan. Godaan untuk tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan. Godaan untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan kepuasan diri kita. Saudara-saudara, pandemi corona saat ini membuat kita ada dalam masa sulit. Sulit secara ekonomi, sulit dalam pekerjaan kita. Kita rasa susah karena terus berada di rumah. Sulit karena keinginan kita terkekang. Rasa nyaman kita terganggu. Namun saudara-saudara, perhatikan. Sekalipun pandemi corona menyulitkan kita saat ini, bukan berarti kita tidak dapat kepuasan hidup. Selama kita mau menerima, selama kita mau berdamai dengan pandemi corona ini, maka kita akan tetap dapat kepuasan hidup tatkala stay at home ataupun work from home. Ingat saudara-saudara, Paulus ada dalam penjara
Ia ada dalam masa sulit ketika ia menasihati jemaat Filipi agar puas dalam segala keadaan. Untuk hidup puas dalam segala keadaan yang kedua, kita diajar untuk mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sejahtera. Pandemi Corona mengajarkan pada kita untuk menghargai kebebasan yang selama ini mungkin kurang kita hargai. Kita bebas berbisnis, kita bebas bekerja, kita bebas bertemu, kita bebas beribadah di gedung gereja, bebas melayani di mana saja, bebas melakukan apapun, dimanapun dan dengan siapapun. Sekarang kita dibatasi. Ketika kebebasan yang mendatangkan sejahtera kembali kepada kita, ingatlah saudara-saudara supaya kita jangan menjadi sombong, lupa diri, merasa aman dan tidak lagi menghargai berkat kebebasan dari Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak pernah puas dalam keadaan sejahtera itu. Saudara-saudara, dalam segala keadaan, marilah kita terus memandang kepada Tuhan, sumber kepuasan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong.